Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam tentang sistem pernapasan hewan, alat dan proses pernapasan pada manusia. Agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan di setiap detiknya menjadikan pahala buat kita semua, mari kita pembelajaran kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mengetahui sistem pernapasan hewan, alat dan proses pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita langsung ke materi. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya. Cacing atau vermes. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Katak termasuk hewan yang hidup di darat dan di air atau disebut amfibi. Katak bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Selanjutnya, reptilia. Kura-kura, buaya, dan ular termasuk hewan reptil, bernapas menggunakan paru-paru dengan proses pernapasan yang pertama melalui hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Selanjutnya, burung atau aves. Burung bernapas dengan paru-paru. Selain itu, pernapasan pada burung dibantu oleh pundi-pundi udara atau kantong udara yang berada di dada. Bisa kalian perhatikan di dada burung yang ada di samping, dadanya membusung. Itu posisi pundi-pundi udara atau kantong udaranya. Mamalia. Bisa kalian perhatikan beberapa contoh hewan mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia di darat bernapas melalui pertama hidung, selanjutnya tenggorokan, dan ke paru-paru. Selanjutnya, mamalia yang ada di laut contohnya yaitu lumba-lumba dan ikan paus. Hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, ikan atau Pisces. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Semua makhluk hidup bernafas. Kita juga bernafas. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Apa saja organ pernafasan pada manusia? Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Terdapat rambut-rambut dan selaput lendir. Tujuannya untuk menyaring kotoran dan debu yang masuk bersama dengan udara. Selanjutnya, faring.
Sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan, faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernapas melalui mulut. Ya, kalian bisa perhatikan pada gambar posisi faring. Selanjutnya, laring. Laring atau pangkal tenggorokan, atau biasa pada laki-laki itu jakun, terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan trakea atau batang tenggorokan berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Selanjutnya, bronkus, percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsinya adalah sebagai tempat lalu lintas udara pernapasan. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Selanjutnya, alveolus merupakan gelembung-gelembung kecil yang berada pada akhir percabangan bronkiolus, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalian bisa perhatikan juga mulai dari laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Selanjutnya, alveolus. Yang terakhir, proses pernapasan pada manusia. Proses menghirup udara disebut inspirasi, proses mengembuskan udara disebut ekspirasi. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Posisi diafragma berada di bagian bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah. Gambar yang ada di bawah adalah contoh gambar diafragma. Contoh proses menghirup udara yaitu udara masuk melalui lubang hidung dan tulang rusuk bergerak keluar, membusung, dan diafragma menjadi datar. Kalian bisa praktekkan saat kalian menghirup udara. Selanjutnya, proses mengembuskan udara. Udara keluar, tulang rusuk bergerak masuk, dan diafragma relaksasi. Coba praktekkan di rumah ya, tentang cara menghirup udara dan menghembuskan udara. Kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, alat pernapasan pada hewan yaitu cacing bernapas menggunakan permukaan kulit, serangga bernapas menggunakan trakea, ikan bernapas menggunakan insang, amfibi saat di air bernapas menggunakan insang dan saat di darat menggunakan paru-paru. Reptil bernapas menggunakan paru-paru, burung bernapas menggunakan paru-paru dibantu oleh pundi-pundi udara, mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan pada manusia yaitu hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang ketiga, proses menghirup udara disebut inspirasi dan proses mengembuskan udara disebut ekspirasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.